Duit menikah, apa beda duit bapak dengan duit ibu? Dalam duit bapak ada hak ibu, tapi dalam duit ibu tidak ada hak bapak. Kalau perempuan dapat harta hak dia, misalnya dapat warisan dari orang tuanya, suaminya nggak punya hak 1 rupiah pun. Itu nanti mendengar suaminya bantu adik iparnya, ya sudah, bantu adiknya sendiri, adikku nggak dibantu. Lah adikmu kan lain, bukan adiknya dia. Kalau dia kan punya adik, punya kewajiban beri nafkah ke adiknya, apalagi ibunya meninggal, bapaknya meninggal. Lah kalau adikmu, adiknya istri, ya itu bab kebaikan seorang suami yang hebat, maka memperhatikan adik istrinya juga. Cuman secara kewajiban hanya adiknya yang wajib dong. Istri Anda kewajibannya hanya melayani Anda di kamar, hanya itu. Tidak wajib membersihkan rumah, tidak wajib mencuci pakaian, tidak wajib memasak, bahkan tidak wajib menyusui anak Anda. Tapi apa yang mereka lakukan? Gaji suami semuanya dipegang istri, itu nggak oke. Nggak oke ya Bu ya? Nggak oke tuh, separuh aja. Jadi bukan Aisyah yang mengelola keuangan untuk semua istri-istri Nabi, enggak. Maka kalau tadi antum punya gaji diserahkan kepada satu istri, di mana istri antum yang lain? Ini juga akhirnya susah mau nikah lagi gitu kan, gimana fulusnya dipegang istri Ustaz gitu. Mau nanya Pak Ustaz, gimana caranya mengelola keuangan keluarga secara islami jika suami istri bekerja? Ar-rijal, lagi-lagi Al-Quran, semuanya yang menyelesaikan masalah ini Al-Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan bima anfaqu min amwalihim, karena mereka mengeluarkan nafkah biaya belanja. Makanya harta warisan laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Ibu kalau 25, bapak dapat 50. Ibu kalau dapat 50, bapak dapat 100. Kenapa? Karena yang menanggung biaya pernikahan mahar bapak, yang menanggung sekolah anak bapak. Sekarang ibu memang anak orang kaya, punya ruko 2, rumah batu jendela kaca, punya bapak yang sudah sakit asma 2 hari lagi meninggal. Kaya. Si bapak juga punya duit yang sama. Bapak punya duit, ibu punya duit. Menikah, apa beda duit bapak dengan duit ibu? Dalam duit bapak ada hak ibu, tapi dalam duit ibu tidak ada hak bapak. Dalam uang bapak ada kewajiban nafkah untuk ibu, dalam duit ibu tidak ada. Tapi karena ibu cinta mati, maka ibu berkata, "Mas, aku tahu engkau kere, miskin, susah marah, tapi aku sudah terlanjur cinta padamu. Jangankan uang ini, nyawaku pun kuberikan. Ambillah semuanya, dengan syarat jangan kau nikah." Nah, sudah jelas batasannya. Jadi kalau ada ibu punya kontrakan, PNS, pegawai, punya gaji, ibu tetap ngomong ke suami, "Mas, aku mau kirim uang ini ke anak yatim, mau biaya anak pesantren, mau kasih wakaf beras 1 karung." Tapi ibu ngomong ke bapak itu bukan minta izin, karena uang itu memang punya ibu. Ibu ngomong sebagai adab sopan santun, tata krama, budi bahasa. Jadi bapak jangan kegeeran. Dan ibu jangan kurang ajar, "Mas, ini uangku, ini kos-kosanku, ini rumahku, terserah aku. Kamu mau ikut nih, kalau enggak lebih dari kamu bisa aku dapatkan." Jangan luka hatinya. Galas patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Nah, oleh sebab itu maka jangan. Oke, Secara fitrah, kalau ada wanita bekerja punya penghasilan, lalu dia mau habisin penghasilan itu dikasih ke suaminya, semua itu tidak bisa terjadi. Ya, mungkin persentasenya sangat kecil. Saya yakin mungkin ibu-ibu lebih tahu tentang alam perempuan gitu ya. Tapi kalau misalnya ibu-ibu punya penghasilan, misal ada lebih uang nafkah atau ada tabungan, saya yakin uang tabungan itu lebih terfikir untuk disimpan atau dipakai pribadi. Kalau untuk diberikan ke suami, apalagi semuanya, itu nggak mungkin. Benar nggak Bu? Jujur. Nah, pengakuan, alhamdulillah. Anda kesaksian. Ya Allah, saksikan. Ini pengakuan hamba-hamba Allah langsung ya. Kalau laki-laki, kalau kita laki-laki ini berbeda. Kita bekerja keras, dapat penghasilan, kita rela diambil oleh istri, silahkan. Dia habisin, dia beli makanan, beli pakaian, malah kita gembira kalau lihat dia gembira. Makanya Allah SWT memang membebankan pemberian nafkah harus di tangan dia, tangan laki-laki. Bahkan laki-laki seorang suami, kalau istrinya baik, dia rela tidak punya tabungan, gak ada masalah bagi dia. Dia boleh habisin semuanya, yang penting istrinya bahagia, anak-anaknya bahagia, itu sudah fitrah laki-laki. Makanya Allah sebutkan di sini, karena mereka menafkahkan sebagian dari hartanya. Apa makna dari sebagian, teman-teman sekalian? Seorang laki-laki boleh tidak memberikan semua pendapatannya pada istrinya. Tapi saya sudah pernah ajarkan cara yang bijak, duduk sama istri, tulis semua kebutuhannya. Sabun, sampo, minyak goreng, segala macam, tulisin, rinci. 1 bulan butuh berapa?
apapun semuanya dicatat, pembayaran listrik, anak-anak, kebutuhan semua tulis. 10 juta, keluarin 10 juta. Pendapatan kita misalnya 15 juta, kasih 10 juta ke dia. Mungkin kalau kita mau bersedekah lebih besar, kasih 1 juta lagi, gitu. 4 jutanya kita punya hak untuk mengelola. Mau kasih orang tua, mau investasi, mau kasih masjid, terserah. Istri nggak boleh campur itu. Ini perlu digarisbawahi. Sebagaimana kalau perempuan dapat harta hak dia, misalnya dapat warisan dari orang tuanya, suaminya nggak punya hak 1 rupiah pun. Tapi istri punya hak sebatas nafkah, gitu kan. Jadi nggak boleh egois. Gitu. Kadang-kadang memang ada di antara muslim yang tidak paham masalah ini sehingga dia merasa kalau menikah maka semua harta suaminya harus dia miliki. Nggak bisa. Nafkah ibu betul. Selain itu dia punya hak mengelolanya. Makanya Allah gunakan kalimat sebagian harta. Dan bentuk keadilan Allah, Allah malah tidak membalik. Bukan laki-laki disuruh ambil dari harta istrinya. Suami kalau punya rizki, dia berhak memegang uangnya secara utuh, seutuhnya, sepenuhnya. Karena suami itu punya tanggung jawab bukan istrinya saja, bisa saja ibundanya, ayahandanya, kemudian nolong orang lain. Istri adalah diberi nafkah. Nafkah ya secukupnya. Secukupnya artinya ya sudah sampai motor, mobil segala macam, ini lebih sekali. Memang ada sebagian suami membebaskan untuk tahu, karena memang istrinya bisa dimengerti. Sebab ada istri itu, suaminya itu baru naik gaji saja sudah kreditnya nambah. Itu ada perempuan begitu. Tahu suaminya mau naik gaji itu langsung sudah kredit macam-macam. Itu ada model istri semacam itu ada. Bisa jadi wanita tersebut memang nggak bisa dipercaya. Buktinya apa? Pertanyaannya begitu tadi. Emang nggak percaya kalau kehabisan baru dikasih, kasih, nggak bisa dipercaya sebabnya. Kalau dikasih banyak pun ya macam-macam belinya. Sudah dikasih mobil motor kok masih bertanya macam-macam. Saya ingatkan kepada wanita itu menjadikan suamimu seperti itu. Tapi kalau seorang istri Masya Allah kadang dikasih nafkah pas-pasan, tapi di saat suami butuh ada, ini kan hebat, bisa menyimpan apa, menabung dan sebagainya. Jadi kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya secukupnya, tentunya sesuai dengan martabatnya dia, sesuai dengan keadaan lingkungannya, seperti itu. Jadi yang wajar seperti itu. Kemudian bagi seorang istri, ya kalau menginginkan tinggal minta saja dengan bahasa yang indah, dan akan dibelikan. Bang, saya minta tabungan, bakal dikasih. Makanya dari segi pertanyaan, kalau pertanyaan titipan, maka dari segi pertanyaan menunjukkan kalau istri pengen lebih, padahal sudah aku ini sudah ngasih mobil. Lalu sang wanita menginginkan, aku pengen seperti perempuan yang lain, nggak punya mobil, nggak punya motor, ya mau kayak itu. Jadi dia sebenarnya ada ketamaan, wanita semacam ketamaan. Sampaikan dari yang bertanya itu. Tidak perlu tamak, sudah dicukupi sama suaminya. Jadi kalau memang istri itu benar, suami akan percaya. Sebab betul suami ada yang kasih duit berapa habis, kasih berapa, wah kalau begitu saya tanya kepada teman saya saja, umumnya sebulan berapa? Ya kasih berapa gini. Akhirnya apa? Ya dipasin karena diperkirakan, pasti sudah tanya kepada yang lainnya. Sebab dikasih banyak habis juga. Misalnya kasih juta habis, 10 juta juga habis. Wah pusing ini. Akhirnya tanya, kasih berapa? Oh ya 2 juta lah. Oke, 2 juta, 1 juta, kasih begitu. Cukup gak cukup ini? Karena sudah bertanya kepada yang lainnya. Nggak mungkin ada anaknya lalu nggak dikasih makan itu. Lalu sang istri karena tamak masih menginginkan lebih. Bahkan ada lagi sampai protes, suami kok Buya gajinya kok nggak dikasih tahu sama saya. Nah, inting mempermasalahan berapa gajinya ini bermasalah kok. Sudah bermasalah menanyakan gaji suami. Loh, kok nggak boleh Buya? Suamimu itu adalah punya tanggung jawab, ibunya, adik-adiknya. Kalau fakir dia yang ngurusi kok. Coba kalau duitnya dikasihkan kepadamu, wahai wanita yang kayak begini tadi, nggak kira bantu iparnya, nggak kira. Dan wahai para suami, dalam hubungan, dalam urusan dengan istri harus tidak cukup urusan fikih, nafkah pas, ya jangan belit-belit amat dong sama istri. Ini bab lain loh ya, nasihat untuk suami. Di dalam bab fikih begini, nafkah sebegini-begini, was Anda suruh nyuci baju sendiri nanti. Jadi ada saat kita itu berkasih sayang, bukan sekedar. Jadi bicara tentang berapa sih nafkah itu adalah di saat terjadi persengketaan. Dalam keadaan damai, suami akan berikan lebih. Jangan belit-belit amat dong sama istri.
berikan yang lebih. Masya Allah, kasih sayang. Dia yang menyusui putramu, dia yang menyucikan bajumu, dia yang menanakkan nasimu. Masya Allah. Makanya rata-rata dalam suami istri itu adalah sudah bukan masuk bab fikih menuntut hak, tapi sudah masuk kelas suluh damai. Istrinya di rumah menjalankan kewajiban suami, mencuci baju, menanak nasi, istri pun melebihkan. Masya Allah, indah hidup begitu. Bahkan kerjaan suami kadang ditangani istri, sedangkan suami indah. Ini main tanya berapa gaji suami, ini macam-macam. Waduh, hidup enggak enak bener kayak begitu tuh. Itu nanti mendengar suaminya bantu adik iparnya, ya sudah, bantu adiknya sendiri, adikku nggak dibantu. Lah adikmu kan lain, bukan adiknya dia. Kalau dia kan punya adik, punya kewajiban beri nafkah adiknya, apalagi ibunya meninggal, bapaknya meninggal. Lah kalau adikmu, adiknya istri, ya itu bab kebaikan seorang suami yang hebat, maka memperhatikan adik istrinya juga. Cuman secara kewajiban hanya adiknya yang wajib dong. Urusan duit-duit dia kok. Cuman saya juga gemas kepada laki-laki yang Masya Allah pelit sama istrinya, pelit banget, Masya Allah. Bahkan ya betul, nggak dikasih beneran, kalau nggak ditagih tidak ngasih, ngandalkan karena istrinya punya gaji, dan gaji istrimu itu adalah tabungan buat dia, yang wajib beri makan adalah engkau wahai suami. Kewajiban suami bukan memberi uang. Kewajiban suami mencukupi istri. Dengan apa? Istri. Dengan diberi uang untuk membeli makanan, dengan diberikan makanannya langsung, tidak uang, itu nggak ada masalah. Yang penting mencukupi kebutuhan istri sesuai yang sudah ditentukan oleh syariat. Tapi kita perlu tahu, jangan kita memakai takaran kewajiban. Saya kan kewajiban suami kan hanya memberi mudun wa nisfun atau mudan, jika yang kaya 2 mud, jika yang suami yang miskin 1 mud setengah. 1 mud itu 7 on beras. Yang kaya wajib memberikan 7 kali 2, 1 kilo 4 on. Yang miskin 1 kilo setengah, 1 mud setengah, jadi 1 kilo kurang lebih. Hanya itu kan kewajiban suami. Dan lauk seadanya, kemudian baju setahun 2 kali, musim panas dan musim dingin. Hanya itu, memang hanya itu kewajiban. Tapi ingat, istri Anda tidak memberikan kepada Anda hanya kewajibannya. Istri Anda memberikan lebih dari kewajiban dia. Istri Anda kewajibannya hanya melayani Anda di kamar. Yes, hanya itu. Melayani Anda di kamar. Hanya itu. Tidak wajib membersihkan rumah, tidak wajib mencuci pakaian, tidak wajib memasak, bahkan tidak wajib menyusui anak Anda. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak hanya melayani Anda di kamar, mereka mencuci baju Anda, mereka membersihkan rumah Anda, mereka merawat anak Anda. Tidakkah hal itu pantas mendapatkan haknya lebih dari haknya? Seperti dia, istri kita memberikan lebih dari hak kewajibannya, maka hendaknya kita juga memberikan lebih dari kewajiban kita kepada istri. Ya, jangan terlalu berhitungan sama istri. Istri nggak berhitungan sama kita kok, nggak bagus ya. Minal ikram al-karam, termasuk menghormati istri itu melebihi kepada istri, melebihi belanja, melebihi kasih sayang, melebihi pemberian. Itu minal ikram. Khairukum khairukum lin nisa'i wa ana khairukum lin nisa'i. Sebaik-baik kamu itu paling baik kepada istri, dan saya orang yang paling baik kepada istri. La yukrimuhunna illa karim, kata Nabi. Tidak menghormati istri kecuali orang terhormat. Minal ikram, ulama mengatakan termasuk menghormati istri melebihi. Jangan dipas belanjanya, lebihi supaya dia ada celengan,
ada tabungan, sehingga kalau mau beli apa yang dia inginkan nggak minta terus sama suami. Kadang-kadang istri itu malu, minta itu malu, ya. Maka lebihi, karena dia telah banyak lebih kepada kita. Maka Pak, Itu tadi gaji suami semuanya dipegang istri itu nggak oke. Nggak oke ya Bu ya? Nggak oke tuh, separuh aja. Biar dia punya keleluasan untuk memenuhi hipotalamusnya yang menjaga keamanan itu, Keren dengar. termasuk menjaga keamanan hierarki Ya. oleh ibu, Banyak sekali ayah, suami menyerahkan semua penghasilan ke istri. ya, nggak gitu Iya. sebetulnya. Kadang-kadang dia cuma dijatain Bu tiap hari berapa gitu. Itu keliru itu. Keliru. Itu lagi yang laki-laki bawah sadarnya ya akan merasa bahwa dia sebagai hero-nya mana, yang darurat yang harus dia mengeluarkan dana untuk ini mana gitu. Itu kan lama-lama dan ada satu tapi saya lupa ya di mana hipotalamus bisa mengkerut Mas Helmi Gara-gara itu gara-gara itu, sehingga dia punya kemampuan mencari nafkah berkurang berkurang. ya. Dan ada yang ekstrim, maaf bisa jadi gay. Sampai segitunya. Karena dia mengecil. Itu ya Bu pengaruhnya. Iya. Sehingga dia Saya merasa pikir cuma kehilangan motivasi untuk mencari uang lebih ya. akhirnya orientasi seksual kan itu kan tadi pusat syahwat birahi kan, termasuk juga kan Mas. Kan dia mengkerut, udah ketakutan sama istrinya, sama Iya, perempuan, Merasa dikontrol, merasa dibatasi gitu iya. ya. Udah ketakutan, udah nggak orientasi seksualnya nggak tertarik sama perempuan. Oke. Makanya dia, karena itu tadi itu pusat syahwat birahinya pun ya mengkerut kan dirinya, mengkerut. Ini bahaya. Apalagi Bu, yang tadi ada satu lagi yang belum? Ya, jadi Fungsinya? satu pusat menjaga keamanan, Oke. pusat makan minum, pusat tidur, pusat tidur. syahwat birahi 4. 4. Itu yang saya suruh hafal, ibu-ibu tuh suruh hafalin. Apalin ya. Nabi ini istrinya 9. Jadi kalau bicara istrinya 9, nggak mungkin saya kelola istrinya. Nabi yang mengelola. Tapi Nabi mengelola dengan beli makanan, umpamanya. Beliau beli makanan untuk setahun ya, udah dijaminkan buat istri-istrinya. Jadi ketika beliau dapat rezeki, beliau lakukan itu biasanya memberikan tadi makanan yang diperlukan sama mereka. Jadi bukan Aisyah yang mengelola, tapi makanan itu ya udah yang ada di rumah. Gandum itu kan awet ya, atau kurma itu awet. Jadi seperti Nabi SAW ketika beliau mendapatkan rezeki, maka dibagi-bagi yang berkaitan dengan kebutuhan. Jadi bukan Aisyah yang mengelola keuangan untuk semua istri-istri Nabi, enggak. Maka kalau tadi antum punya gaji diserahkan kepada satu istri, di mana istri antum yang lain? Ini juga akhirnya susah menikah lagi gitu kan, gimana fulusnya dipegang istri Ustaz gitu. Maka Nabi SAW beliau sendiri yang mengelola, tapi biasanya tadi beliau membeli sesuatu yang diperlukan setahun, itu beliau sediakan makanan untuk jaminan, bukan untuk jaminan, simpanan makanan yang memang diperlukan. Dan Nabi SAW ketika meninggal dunia, beliau menggadaikan baju besinya untuk beli gandum yang ditaruh di rumah-rumah istrinya untuk keluarga. Karena di akhir hayat kan Nabi SAW sakit. Maka dari situlah Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya. Nabi SAW punya tanah ya, punya kebun yang ada di Khaybar dari hasil rampasan perang ya, yang itu untuk membiayai kehidupan istrinya. Jadi di akhir hayat Nabi, sebenarnya ekonomi Nabi itu membaik. Di awal-awal susah, makanya Nabi sering datang ke rumah istrinya nggak ada makanan. Ya udah, puasa Nabi SAW. Tapi tatkala beliau punya rezeki, maka beliau berusaha untuk mencukupi kebutuhan setahun ya, yang dibutuhkan oleh keluarganya dari sisi makanan sebenarnya. Mungkin seperti itu yang dilakukan Nabi SAW. Jadi bukan Aisyah yang mengelola gitu loh. Jadi sunnahnya laki-laki yang mengelola keuangannya. Ya. Nanti kalau mau kawin lagi gimana dia, Bang? Artinya duit itu kan yang ngelola memang tadi suami. Suaminya punya kewajiban tadi. Dia bukan hanya sama istrinya. Bisa jadi sama orang tuanya juga. Dia mau berbagi. Nabi mau kasih anaknya Fatimah. Tapi kalau dikasih kepada istrinya kadang-kadang kalau tahu ya, dengan uangnya suami, dia mau ngasih ibunya, ngasih bapaknya, kadang-kadang kesian.
kita kesian sama istri kita, dia jadi sakit hati nantinya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya, berjumpa kembali bersama kami dengan channel yang membahas mengenai kajian-kajian dan juga hukum-hukum Islam yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Dan barusan ya kita sudah mendengarkan penjelasan dari ustadz-ustadz mengenai hukum atau bagaimana tata cara keuangan dalam keluarga berumah tangga itu sebaiknya dikelola suami atau istri ya, sudah dijelaskan tadi oleh ustadz-ustadz ya, mengenai gaji ya, gaji suami apa seharusnya diserahkan istri semua ataupun hal-hal ya yang mengenai masalah keuangan dalam rumah tangga ya, tadi sudah dibahas oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini ya. Mudah-mudahan video yang telah kita tonton tadi bermanfaat bagi kita dan juga sebagai penambahan ilmu bagi kita yang tentunya dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi buat teman-teman yang mau berdiskusi silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.